Oke, kita kalau kita punya grafik yang umum, nggak mesti grafik yang sedang kita diskusikan. Misalkan seperti ini, ya. Bagaimana situasi dari grafik yang kita miliki ketika dia menyinggung sumbu X? Katakanlah seperti ini ya. Ini graf secara umum ya, nggak mesti grafik yang sedang kita bahas. Ini misalkan kita hanya ingin memahami apa sih yang sebenarnya terjadi ketika dia menyinggung. Oke. Nah, di titik singgungnya tersebut berapa nilai dari turunan si fungsi f-nya? Katakanlah ini c, maka yang kita ketahui adalah dia garis singgungnya mendatar, karena garis singgungnya persis sumbu X itu sendiri. Dengan demikian, di titik C tersebut kita ketahui bahwa nilai turunannya sama dengan 0. Nah, berarti untuk menjawab soal ini gimana? Berarti kita cukup mencari semua titik C di mana turunan pertamanya sama dengan 0. Tuh, ya. Jadi kalau kita turunkan, fx-nya sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat tambah 1. Turunkan, hasilnya adalah 4x pangkat 3 dikurang 4x. Kita bisa faktorkan 4x. Jadi 4x dikali x kuadrat min 1 sama dengan 4x dikali x min 1 dikali x tambah 1. Oke, berarti kapan si f aksen x-nya sama dengan 0? Oh, itu berarti maksudnya di titik-titik itu di blank titik itu mungkin maksudnya Anda diminta untuk mencari dia menyinggung sumbu x-nya di berapa titik ya. Jadi di berapa titik? F aksen X sama dengan 0 di 3 titik. Ya, di 3 titik yang berbeda, ini di X sama dengan 0, di X sama dengan 1, dan di X sama dengan min 1. Ya. Oke. Berikutnya soal yang mana lagi yang perlu kita bahas? Di antara 1 sampai 3 dulu. Ada yang mau menanyakan soal nomor berapa? Satu A. Oke. 1A. Jadi kita tinggal memberikan definisi dari kemiringan garis singgung di titik C, FC. Misalkan kita punya grafik Y sama dengan fx, katakanlah grafiknya begini. Kemudian ini titik C, FC. Nah, si kemiringan garis singgungnya, atau kita buat dulu garis singgungnya seperti ini. Oke, si kemiringan garis singgungnya persis adalah turunan dari fungsi f di titik C. Berarti
untuk melengkapi ini kita tuliskan saja definisi dari turunan f di titik c. Jadi ini kita gantikan dengan definisi f aksen c. Apa definisi f aksen c? Limit h menuju 0 fc tambah h dikurang fc dibagi dengan ini h menuju 0, maaf. Nah, ini. Ya. Jadi begitu saja satu A. Oke, saya kira cukup jelas ya. Hai Farid, berikutnya dari PewDiePie, bukan PewDiePie ya, PewDiePie. PewDiePie nanya nomor 2, bingung cara mengerjakannya seperti apa. Oke, sambil sekalian dengan LAD 102 kita lihat 2C ya, atau kita lihat dulu. Oke. Jadi ini pada intinya adalah Anda diminta untuk menghitung turunan langsung lewat definisi ya. Nah, Anda kadang-kadang lebih mudah menggunakan definisi yang pertama, kadang-kadang lebih mudah menggunakan definisi yang kedua. Jadi Anda bisa pilih-pilih mana yang lebih mudah ya. Oke, kita lihat yang 2C ya. Kita diminta menghitung turunan f di titik A dari fungsi berikut dengan A-nya diberikan. Oke. Jadi tadi opsinya ada 2. Si f aksen A itu kita bisa tuliskan dengan menggunakan atau hitung dengan menggunakan definisi limit yang ini, fa tambah h dikurang fa per h, atau ya halo juga Charles X-Men, atau kita geser dikit ke atas biar nggak kena kepala saya. F aksen A-nya kita hitung lewat limit x menuju A fx min fa dibagi dengan x min A. Ini ya. Nah, kira-kira kalau Anda lebih memilih definisi yang pertama atau definisi yang kedua? Sebetulnya nggak terlalu berbeda sih ya. Tapi saya akan lebih memilih yang kedua karena saya nggak suka ketika misalkan fa tambahannya itu disubstitusikan ke sini, ke 1x. Karena di bawahnya rada ribet, ada a plus h-nya. Jadi saya akan gunakan definisi yang kedua ya. Kalau kita gunakan definisi yang kedua, si f aksen di titik setengah itu artinya apa? Atau f aksen A dulu ya. Kita tuliskan f aksen A, kemudian kita gantikan nanti a-nya dengan setengah. Dengan menggunakan definisi yang kedua, ini limit x menuju A dari fx dikurang fa dibagi dengan x min A. Khususnya ketika A-nya sama dengan setengah, f aksen setengah sama dengan limit x menuju setengah, fx-nya adalah 1/x, kemudian f setengah ini berapa? 1 dibagi setengah ya, 1 dibagi setengah hasilnya di 2 dibagi dengan x kurang setengah. Ya, berarti kita menyederhanakan hal ini, kemudian kita hitung limitnya. Ya, ini mungkin di SMA Anda sudah sering mengerjakan limit aljabar seperti ini ya. Bagaimanakan? 1/x ya, mungkin kalau kita coba samakan aja penyebutnya ya, atau kalikan dengan x dua-duanya. Coba diapakan? x
ini X-nya turun ke bawah semua ya. Jadi 1 min dikalikan X dua-duanya tuh 1 min 2X per X kuadrat min X per 2 ya. Atau limit X menuju setengah. Oke. 1 min 2X. Ini kita faktorkan setengah X-nya. Jadinya 2X min 1. Ya enggak? Jadi yang bawahnya jadi X kuadratnya adalah sama aja dengan setengah X kali 2X, kemudian X per 2 nya sama dengan setengah X kali min 1. Kita lihat bahwa yang atas ini 1 min 2X, sedangkan yang di bawah adalah 2X min 1. Jadi bisa disederhanakan jadi minus 1. Nah, jadinya limit X menuju setengah dari min 1 per setengah X. Oke, sekarang kita tinggal substitusikan X sama dengan setengah. Jadinya di penyebutnya jadi 1/4, sehingga limitnya menjadi minus 4 ya. Oke, mungkin beberapa perhitungannya bisa dibuat lebih efisien, tapi kurang lebih seperti itu. Untuk mengerjakan nomor 2 kita cukup mengikuti apa yang dituliskan di definisi ya. Oke, berikutnya nomor berapa lagi? Sambil nunggu kita kencengin musiknya dikit. Saya scroll sedikit ya, biar kelihatan semuanya. Jadi ini tadi untuk fx-nya 1/x dan a-nya sama dengan setengah. Nomor 1F ya, sebentar Jeremy, kita lihat 1F. Bentar ya, silakan Anda yang belum coba silakan dicoba dulu. Saya melakukan sedikit hal dulu. Oke, mungkin kesulitannya adalah menafsirkan soalnya ya. Menafsirkan soalnya. Lab 102 kita akan bahas soal Anda berikutnya ya. Kita kembali dulu ke 1F. Di sini kita menanyakan berapa banyak garis singgung dari fx sama dengan sin x yang sejajar dengan garis y sama dengan x. Ya. Oke, ini kita perlu parafrasekan ya. Apa artinya sejajar dengan garis y sama dengan x? Oke. Ingat bahwa arti geometris dari turunan itu adalah kemiringan garis singgung. Nah, sekarang si garis y sama dengan x
Kemiringannya berapa? Kemiringannya 1 ya. Oke. Nah, jadi persoalannya ini sama aja dengan ada berapa banyak X sehingga turunan dari F sama dengan 1 ya. F aksen X sama dengan cos X. Dia bernilai 1 untuk X yang mana saja. Nah, ini kita tidak diminta untuk menuliskan di mana saja garis singgungnya sejajar, tapi menanyakan banyaknya garis singgung yang sejajar dengan garis Y sama dengan X. Karena ini memiliki tabel hingga banyaknya solusi, dari mana kita tahu tabel hingga banyaknya solusi? Karena cos X itu bernilai 1 misalkan di X sama dengan 0, tapi juga kelipatan 2pi ditambah 0 atau setiap kelipatan 2pi nilai cos juga bernilai 0. Jadi ada tabel hingga banyaknya titik X yang membuat nilai cosnya sama dengan 1. Akibatnya ada tabel hingga banyaknya garis singgung terhadap kurva Y sama dengan sin X yang sejajar dengan garis Y sama dengan X. Mempunyai tabel hingga solusi. Akibatnya ada tabel hingga banyak garis singgung yang sejajar dengan Y sama dengan X. Nah, seperti itu. Untuk soal lanjutan kayaknya Anda harus bersabar. Kita mulai dari awal dulu ya. Kita mulai dari soal nomor 1 sampai 3. Mungkin setelah saya menjawab LED 102, mungkin kita bisa lanjutkan ke nomor berikutnya agar bisa maju ya. Oke, kita lihat nomor 3. Untuk mendefinisikan dengan definisi turunan, apakah menggunakan limit? Ya, betul. Jadi ketika suatu soal meminta Anda menghitung turunan, katakanlah dengan menggunakan definisi, itu artinya Anda harus menggunakan limit ya. Coba kita lihat nomor 3 seperti apa soalnya. Oke. Oke, kita kerjakan yang C aja ya. Oke. Kita bisa menggunakan definisi yang pertama atau definisi yang kedua. Misalkan saya ingin menggunakan definisi yang kedua. Kita bisa menghitung turunan di sebuah titik A. Nanti hasilnya kan merupakan ekspresi dalam A, sehingga nanti kita bisa tuliskan turunan sebagai fungsi ya. Ini f aksen A sama dengan limit X menuju A dari fx min fa dibagi X min A. Jadinya limit X menuju A, kemudian fx nya adalah akar X tambah 2, kemudian fa nya ya akar A tambah 2 dibagi dengan X min A. Nah, ini persoalan standar yang saya pikir Anda sudah sering lihat di SMA juga. Kita punya bentuk akar, kita kalikan dengan sekawannya ya. Limit X menuju A, ininya kita
diamkan apa adanya, kemudian kita kalikan dengan 1. Yang si satunya kita tuliskan dengan cara seperti berikut. Akar X tambah 2 ditambah akar A tambah 2. Kemudian bawahnya juga kita bagi dengan hal yang sama. Nah, pengalian dengan ini sama aja kita mengalikan dengan 1. Jadi nggak mengubah nilai limitnya. Nah, akan tetapi ekspresi ini dengan ekspresi yang ini kan merupakan bentuk X tambah Y dikali X min Y. Yang kalau dikalikan hasilnya adalah X kuadrat min Y kuadrat, selisih 2 kuadrat. Jadi kalau kita sederhanakan, yang bagian atasnya menjadi X tambah 2, karena akar X tambah 2 dikuadratkan, jadi X tambah 2 dikurangi dengan A tambah 2. Sedangkan penyebutnya X min A dikali dengan akar X tambah 2 ditambah akar A ditambah 2. Oke. 2 di atasnya bisa dicoret. Ini dicoret. Oke. Setelah 2-nya dicoret, di atasnya menjadi X min A, di bawahnya juga menjadi X min A. Jadi ini bisa disederhanakan lebih lanjut menjadi limit X menuju A dari 1 per akar X tambah 2 ditambah akar A ditambah 2. Ya. Nah, sekarang tinggal kita biarkan X-nya menuju A. Sehingga hasilnya adalah berapa? 1 per akar A tambah 2 ditambah akar A tambah 2. Sama dengan 1 per 2 akar A tambah 2. Ya, seperti itu. Ini adalah F aksen A. Kalau kita ingin tuliskan turunan umumnya sebagai fungsi, maka kita dapatkan jadi F aksen X-nya sama dengan 1/2 akar X ditambah 2. Ya. Oke, berikutnya silahkan menanyakan soal nomor 4-6. Soal 4-6. Anda boleh bertanya di antara soal ini, kalau ada yang mau bertanya. Nomor 4B, oke. Oke. Jadi 4B itu kita prinsipnya cuma dihitung, cuma diminta untuk menghitung limit. Oh, enggak. Ini kita bukan disuruh menghitung ya, kita hanya diminta untuk menyatakan limit berikut menyatakan turunan dari fungsi f di titik A. Tentukan f dan A yang sesuai. Oke. Jadi Anda nggak diminta untuk ngitung ya. Anda hanya diminta untuk melihat si limit ini itu menyatakan turunan dari fungsi apa di titik apa. Gitu ya, permintaan soalnya. Tidak diminta untuk menghitung. Oke, jadi yang bertanya Sitius Feni sama Liza ya. Juga Rafa nanya nomor 4B ya. Kita lihat 4B dulu ya. Nah, karena si 4B ini ada ekspresi H-nya, berarti kita ingin mencocokkan si limit ini dengan definisi turunan yang menggunakan H. Definisi turunan versi yang pertama. Limit H menuju 0 F A tambah H
dikurangi FA per H. Oke, kita ingin bandingkan ini dengan ini. Limit H menuju 0 dari 1 per 2 tambah H kuadrat dikurang 1/4 dibagi H. Oke. Dan sebetulnya fungsinya nggak tunggal ya, bisa banyak fungsinya, tapi terjadinya di titik yang berbeda juga. Mungkin nanti kita lihat ya. Oke. Nah, maka kalau kita bandingkan satu persatu, yang ini sudah cocok dengan yang ini ya. Oke, maka harapannya yang ini, yang FA nya tidak mau dipilih. Wow. Ini sama dengan yang ini. Jadi kita ingin nyari F, sehingga FA sama dengan 1/4. Kemudian FA tambah H sama dengan 1 per 2 tambah H kuadrat. Oke. Nah, kira-kira yang mudah dipilih A-nya berapa? Agar bentuk yang ini menyerupai bentuk yang ini. Ya, kita pilih A-nya sama dengan 2. Berarti yang ini akibatnya menjadi F2 sama dengan 1/4. Oke. Nah, sekarang kalau si 2 ini adalah A-nya, berarti F2 tambah H sama dengan 1 per 2 tambah H kuadrat. Jadi si fungsi F ini ketika diberikan input 2 tambah H, dia keluar outputnya 1 per 2 tambah H kuadrat. Jadi kira-kira kalau kita beri input sembarang X, outputnya apa? Tadi ketika diberi input 2 tambah H, outputnya jadi 1 per 2 tambah H kuadrat. Ketika diberi input X, ya diikuti aja 1 per X kuadrat. Dan kita bisa cek bahwa ini juga benar ya. F2 sama dengan 1/4. Jadi ini pekerjaan ini bisa Anda tuliskan di kertas buram Anda ya. Nah, setelah Anda tahu bahwa fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat dan A-nya sama dengan 2 jalan, Anda bisa bilang seperti ini untuk menjawabnya. Pilih fx sama dengan 1 per x kuadrat dan A sama dengan 2. Maka f aksen 2 menurut definisinya limit H menuju 0 dari F2 tambah H dikurang F2 dibagi dengan H. H menuju 0, karena fungsinya adalah 1 per x kuadrat, ketika kita masukkan 2 tambah H, ini nilainya jadi 1 per 2 tambah H dikuadratkan dikurangi 1 per 4 per H. Dan ini cocok dengan limit pada soal ya. Jadi ini pada intinya latihan untuk mencocokkan antara ekspresi ekspresi pada soal dengan ekspresi pada definisi turunan. Untuk Rani, untuk di Twitch itu sendiri dia akan terekam otomatis, tapi hanya videonya hanya terupload selama 14 hari kalau nggak salah, kecuali kalau saya download dan upload lagi ke tempat lain ya. Padahal bisa Anda tonton lagi. Nomor 4D Anda Raihan
mungkin dicoba dulu ya. Ini karena yang 4D itu saya tidak mengerti kenapa ini tidak mau memilih pen yang lain. Coba kalau diklik. Oke lah, yang ini ya, ini dicocokkan dengan definisi yang limit x menuju c fx min. Oh, ini pakai a ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu Anda cocokkan dengan ekspresi yang seperti ini. Jadi penyelesaiannya serupa dengan apa yang kita lakukan tadi. Jadi cocokkan dengan yang ini lagi. Mungkin nggak tepat juga soalnya ya. Yang nomor 4D harusnya dicocokkan. Harusnya pertanyaannya bukan tentukan F dan A yang sesuai. Oh, bisa aja. Oke, mungkin ada baiknya kita bahas biar tidak membingungkan. Jadi yang 4D kita punya limit x menuju min 1 dari x kuadrat tambah x per x tambah 1. Kita ingin mencocokkan dengan limit x menuju min 1 dari fx kurang f min 1 per x min 1. X min 1. Okay. Yang bawahnya sudah sesuai ya. Yang bawahnya sudah sama, dua-duanya x tambah 1, yang atasnya tinggal dicocokkan. Berarti kita mencari suatu fungsi fx yang memenuhi apa f-nya agar fx dikurangi f min 1 itu sama dengan x kuadrat ditambah x. Ya. Anda perlu bereksperimen. Apa kira-kira? Berarti fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah f min 1. Oke. Nah, agar f min 1-nya berapa kira-kira? Kalau kita pilih, ini kita eksperimen dulu ya. Oke. Dugaan saya si f min 1-nya atau si f min 1-nya bergantung kepada fx yang kita pilih. Kalau fx-nya dipilih seperti ini, maka f min 1-nya menjadi 0 ya. Dan ini tetap benar ya, karena fx dikurangi dari sini kita punya fx dikurangi f min 1-nya sama dengan x kuadrat ditambah x. Persis seperti yang ini. Oke. Jadi salah satu pilihan adalah pilih f-nya x kuadrat tambah x, kemudian titiknya di titik min 1. Jadi salah satunya limit x menuju min 1 dari x kuadrat tambah x per x tambah 1 ini sama dengan f aksen di titik min 1 dengan fx-nya adalah x kuadrat ditambah x. Ya. Apakah mungkin yang lain? Coba kita lihat ya. Bagaimana kalau kita nyoba fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1.
maka f-1-nya adalah 1. Dari sini sama juga fx dikurangi f-1-nya sama dengan x kuadrat tambah x juga. Artinya apa? Artinya si limit x menuju min 1 dari x kuadrat tambah x per x tambah 1 ini sama dengan turunan dari f yang ini di titik min 1. Jadi sebetulnya fx-nya bisa macam-macam, semua x kuadrat tambah x tambah konstan akan memenuhi. Dan semuanya menanyakan turunan di A sama dengan min 1. Oke, nomor 6 ya, Najwa Diwanti. Kayaknya ini sepi ya, ada sepi. Kalau ada yang mau masuk ke Zoom, coba saya lihat biar ada suara-suara apa, suara-suara pertanyaan yang lebih langsung. Oke, yang mau, yang mau masuk ke Zoom, Anda boleh masuk ke sana ya. Oke, kita bahas nomor 6. Saya agak ini punggungnya mungkin harus diganti kursinya dengan kursi gaming gitu. Nomor 6 ya. Oh, nomor 6 seru nih. Selamat datang kok. Selamat datang yang masuk Zoom. Suara Anda kedengaran nggak ya sama? Oh, kalau terdengar oleh saya mungkin terdengar juga oleh yang ada di Twitch mungkin ya. Oke, kita bahas nomor 6 ya. Yang seperti ini memungkinkan soalnya seperti ini kalau bentuk soal ujian atau kuis Anda isian singkat atau pilihan ganda misalkan. Jadi kita diminta untuk mencocokkan antara grafik fungsi f dengan grafik turunannya. Nah, hal yang terpenting yang perlu kita ketahui adalah bahwa arti geometris dari turunan itu dia menyatakan kemiringan garis singgung. Ya, jadi hal-hal yang bisa kita amati dari grafik yang atas adalah lihat bagaimana garis singgungnya berubah. Bagaimana kemiringan garis singgungnya berubah. Oke, coba misalkan untuk yang bisa, yang 6A misalkan ya. Ini di setiap titik pada kurva yang berbentuk garis menanjak, dia kemiringannya konstan karena garis singgungnya adalah si grafik ini sendiri ya. Kalau kita misalkan kemiringan garis singgungnya itu adalah 1, katakanlah. Jadi mula-mula si turunannya itu bernilai 1 1 1 1 1 terus sampai pada suatu saat dia di sini.
Kalau di titik yang saya lingkar itu turunannya gimana? Yang di zoom? Yang di zoom gimana? Di titik yang saya bundari itu turunannya gimana? Secara geometris, kalau kita punya corner, kita punya sudut, di situ turunannya nggak ada. Ya. Jadi kita mencari pasangannya grafik di bawah yang kurang lebih sifatnya itu pertama-tama nilai fungsinya konstan sama dengan 1,1,1,1,1,1, kemudian nggak ada nilainya, kemudian berikutnya dia bernilai apa? Di titik ini pada garis yang mendatar ya turunannya pada garis yang mendatar, si garis singgungnya adalah garis datar itu sendiri, berarti turunannya sama dengan 0. Berarti kita mencari fungsi yang nilainya pertama-tama adalah bernilai konstan 1, kemudian di suatu titik dia nggak terdefinisi karena turunannya nggak ada, kemudian berikutnya nilainya 0 terus. Yang mana jadinya? Yang ini ya. Ini pasangannya dengan A kecil. Oke. Coba berikutnya Anda lakukan analisis yang serupa. Ya. Sen Hansen, terima kasih. Udah cukup kecil kah segini musiknya? Kalau yang di Zoom kayaknya nggak kedengaran ada musik ya. Berapa banyak yang ada di Zoom? Setengah itu. Apa? Tanah ya. Oh, hampir semua pada pindah ke sini. Gak apa-apa. Bebas Anda mau kemana aja. Ya, dilihat dulu. Coba. Jadi yang perlu Anda analisis adalah bagaimana kemiringan grafik kemiringan dari turunannya berubah. Yang B gimana misalkan? Pertama dia garisnya menurun ya, berarti turunannya negatif. Turunannya negatif, kemudian turunannya nggak ada, turunannya positif, turunannya negatif, nggak ada. Di setiap sudut yang lancip dia turunannya nggak ada. Jadi si B kecil pasangannya apa? Yang di zoom B kecil pasangannya apa? Yang F bukan, Pak? Yang F besar, ya betul ya. Karena tadi yang seperti saya sebutkan, ciri-cirinya adalah si turunannya bernilai negatif, kemudian di sudut yang lancip, setiap sudut yang lancip ini turunannya nggak ada. Nah, jadi negatif nggak ada nilainya, positif konstan nggak ada nilainya, negatif konstan nggak ada nilainya. Jadi yang cocok adalah yang ini, yang F besar. Jadi ini B kecil dipasangkan dengan F besar. Oke, lanjut. Nah, yang C misalkan mula-mula si garis singgungnya mendatar, kemudian lama-kelamaan dia semakin menanjak, kemudian menurun lagi, terus 0, terus turun, terus mendatar lagi.
Yang mana coba? Gimana? Ada yang berpendapat? Yang C kecil? Ya, betul. LAD 102 yang B besar, ya. Karena mula-mulanya dia ini landai, ya. Si kemiringan garis singungnya landai hampir dekat 0, kemudian makin nanjak. Kemudian di sini dia pernah 0 nih. Kemudian negatif, kemudian dia menuju 0 lagi. Dan perilaku nilai yang seperti itu ditunjukkan oleh grafik yang B besar, ya. Pertama-tama dia dekat ke 0, naik. Kemudian turun. Kemudian 0, negatif. Kemudian pada akhirnya dia menuju 0 lagi. Ya, ini adalah yang C kecil. Oke, yang D kecil gimana? Pertama, dia asimtotik terhadap garis mendatar, berarti ketika X-nya menuju minus tahingga, si turunannya menuju 0, ya. Ini 0, kemudian semakin lama semakin curam tapi negatif, ya. Dan di sini dia nggak punya turunan, tapi di dekat situ sangat-sangat curam, gitu, menuju minus tahingga. Jadi yang mana kira-kira? Ini semua yang ada di sebelah kiri kemiringan garis singungnya negatif, ya. Jadi untuk X yang negatif, si nilai fungsi turunannya bernilai negatif. Cocoknya yang mana? Yang C besar, Pak. C besar, ya. Oke. Jadi ini sama. Yang E, ketika X-nya menuju minus tahingga, si garis singgungnya cenderung akan mendatar, akan mendekati 0. Kemudian si grafiknya dia monoton naik, ya. Monoton naik berarti si fungsinya itu selalu berada di atas sumbu X, ya, karena nilai f aksennya selalu positif. Berarti yang mana nih? Ini sama dengan yang E, ya. Oke. Kemudian sisanya yang F. Cocok nggak? Sisanya bahwa E besar ini dengan F kecil. Di dekat sini dia akan cenderung garis singgungnya akan tegak, artinya dia menuju tahingga, ya. Cocok dengan grafik E. Di sebelah sini juga dia cenderung garis singgungnya tegak. Ya, sebetulnya di titik ujung setengah lingkarannya nggak punya turunan sebetulnya, tapi di dekat-dekat itu dia si kemiringan garis singgungnya semakin lama semakin tegak, ya. Artinya si kemiringan garis singgungnya menuju di sini menuju plus tahingga, yang di sini menuju minus tahingga, ya. Oke, jadinya kita selesai, ya. Oke, berikutnya 7 sampai 10 mungkin, ya. Silakan Anda menanyakan yang mana saja di antara 7 sampai 10. Nomor 7. Oke. Kita lihat nomor 7.
Oke, mau yang mana? Oh, yang A aja ya, ada costnya. Agak-agak lebih rumit mungkin kesan pertamanya. Oke, jadi pada intinya 7A ya. Pada intinya Anda tuliskan aja apa artinya turunan di X sama dengan A. Misalkan dengan menggunakan definisi yang kedua. Oke, kalau kita tuliskan apa? Definisi atau arti dari F aksen di titik A sama dengan 0. F aksen di titik ini, titik 0 ya. Berarti sama dengan limit X menuju 0 Fx dikurang F0 per X min 0 ya. Mungkin ada baiknya Anda nyoba dulu. Nah, karena ini ada dua cabang, ketika X-nya lebih kecil sama dengan 0 dan ketika X-nya lebih besar dari 0, kita perlu meninjau limit kiri dengan limit kanannya. Ya. Nah, itu akan menentukan Fx-nya jadi fungsi cabang yang mana. Kalau misalkan X-nya menuju 0 dari kiri, berarti si Fx yang dipergunakannya adalah si Fx 1 min X pangkat 3. Kalau kita menghitung limit kanan, berarti Fx yang digunakannya adalah Fx untuk X yang positif. Gitu. Ya. Oke, saya pikir ini mirip-mirip dengan persoalan yang sebelumnya. Atau persoalan tentang limit kiri, limit kanan di bab 2 ya. Cuma Anda ya perlu disiplin aja menggunakan definisi limit kiri dan limit kanan. Oke, harusnya nggak masalah ya. Anda coba lagi ya. Oke, kita lanjut dengan Rani 9K. Nomor 9 katanya. 78-nya lewat. Oh, ini cuma mengenali yang mana yang ada turunan, yang mana enggak lewat secara visual. Oke, pertama yang kita ketahui adalah kalau F aksen A ada, F continue di A. Oke. Berarti kontraposisinya, kalau F tidak continue di X sama dengan A, dia pasti nggak punya turunan. Jadi kita bisa nyari dulu di titik mana saja F-nya tidak continue. Jadi kalau F tidak continue di X sama dengan A, maka F aksen A tidak ada. Nah, di mana fungsinya nggak continue? Tidak continue itu secara visual kalau apa? Yang di zoom? Mau jawab? Tidak continue itu kalau ada loncatan sama ada bolong, ya. Nah, di sini nggak continue. Di sini juga nggak continue. Jadi dari aspek kekontinuan saja kita tahu persis bahwa di X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 2 dia tidak punya turunan. Nah, yang lainnya lagi
dia nggak punya turunan kalau garis singgungnya tegak, ya. Jadi misalkan di sini nih, kurang lebih ini garis singgungnya tegak, ya. Sini juga nggak ada turunannya, ya. Dan yang terakhir, kalau dia membentuk sudut yang tidak smooth, ya, seperti ini. Jadi ada patahan atau ada sudut yang cukup tajam, ya. Jadi dia nggak punya turunannya di min 2, di min 1, di 1, dan di 2. Di tempat yang lain dia ada garis singgungnya, ya. Karena ada garis singgungnya, turunannya ada. Oke. Coba lihat udah nyampe berapa kita. Oke, 10 nggak masalah mungkin. Sekarang dari 11 sampai 15. Nomor 11D. Oh. Oke, harusnya nggak masalah ya buat Anda, tapi kita kerjakan aja. Kita diminta untuk mencari turunan dari fungsi ini, ya. Oke, untuk membantu kita fokus, ya, semua atau bagian di atasnya kita tuliskan sebagai gx kali hx. Ya. Oke. Berarti untuk menurunkan ini, yang pertama-tama kita lihat ini adalah fungsi pembilang dibagi penyebut. Ini semua dibagi ini semua. Berarti kita pertama-tama harus menerapkan aturan pembagian dulu, ya. Turunkan GH, kemudian dikalikan dengan X pangkat 3 min 1, dikurangi dengan GH-nya tetap, dikali dengan turunan dari penyebut. Turunan dari penyebut adalah 3x kuadrat. Dibagi dengan penyebut dikuadratkan. X pangkat 3 min 1 dikuadratkan. Nah, ketika kita menghitung bagian yang ini, karena ini melibatkan perkalian dua fungsi, maka turunannya harus menggunakan aturan perkalian ketika kita menurunkan perkalian antara G dan H. Jadi yang bagian atasnya kita turunkan dengan aturan perkalian, ya. X kuadrat tambah 2 kita turunkan, 2x dikali X pangkat 5 tambah 7. Kemudian X kuadrat tambah 2-nya tetap, dan X pangkat 5 tambah 7-nya kita turunkan, 5X pangkat 4. Ini ke atasin aja. Kemudian di copy semuanya. Kurangi ya. X kuadrat tambah 2, X pangkat 5 tambah 7, 3X kuadrat. Dibagi dengan ini semua.
dalam banyak hal, kalau hanya ingin mengecek apakah Anda paham aturan perkalian dan pembagian, penulisan f(x, n(x) sampai di sini nggak masalah, ya. Tetapi nanti mungkin ketika Anda belajar menggambarkan grafik fungsi, ya Anda perlu berlatih juga untuk menyederhanakan ekspresi yang semacam ini. Jadi ini Anda lanjutkan sendiri ya, sederhanakan. Oke. Ya, video live di Twitch-nya bisa ditonton selama 14 hari. Mungkin nanti kalau mau diselamatkan perlu saya download ulang dulu. Kok ini tidak se-crisp ini ya? Oke, berikutnya nomor berapa lagi? Di antara nomor berapa tadi saya bilang 11 sampai 15 ya. Saya ngecas HP dulu, kita sebelah sini. Nomor berapa? Saumi Harani, nomor 13 ya. Oke. 13. Tentukan semua titik pada grafik fungsi itu sehingga garis singgung pada titik tersebut sejajar dengan sumbu X. Oke, mungkin Saumi Harani mungkin kesulitannya cuma di konsep apa artinya sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X artinya turunannya bernilai 0. Jadi pada intinya nomor 13 itu Anda turunkan, kemudian set si turunannya sama dengan 0. Kemudian Anda selesaikan persamaannya, ya. Nah, kalau suara seperti itu di Zoom kedengaran nggak di Twitch-nya? Bantu jawab ya. Oh, oke, Saumi Harani udah mengerti ya. Nomor 14. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Oh, kedengaran ya. Oke. Ya, ini juga harusnya nggak ada kesulitan ya. Anda cuma perlu berlatih aja aturan perkalian dan aturan pembagian saja ya. Mungkin nomor 14 saya skip aja ya. Atau 14 berapa? Paling 14D.
Oh. Kekencengan yang di zoom suaranya. Apa maksudnya ini Paul M? Oke, berikutnya nomor berapa? Apa-apaan ini? Please. Kalau kelihatan yang mana? Sebentar. Siapa sih? Sebentar, paling nggak saya. Oke. Tidak bocor ke luar. Oke, selanjutnya nomor berapa? Nggak kedengaran ke online kok yang ini. Silahkan aja Anda mau ngapain. Oh, saya harusnya dari sebelah sini. Ini. Sebentar. So. Kenapa dengan Anda? Oke, kayaknya tidak ramai. Kita enable aja waiting roomnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nomor berapa lagi? Selanjutnya. Sorry, yang baru nggak saya buka lagi zoomnya. (14D), oke. Wow. (14D). Sebentar, saya kehilangan konsentrasi sedikit. 14D.
X tangan X per X kuadrat tambah 2. Oke. X tangan X per X kuadrat tambah 2. Begitukah? Oke. Nah, ini yang perlu Anda ketahui, turunan dari tangan X adalah sekant kuadrat X. Ini seperti yang tadi juga ya. Ini yang atasnya perkalian, yang bawahnya ini secara global dulu. Ini kalau kita lihat ini berbentuk pembagian, yang atas dibagi yang bawah. Jadi kalau kita turunkan dulu si X tangan X. Kalau kita nggak bisa sekaligus, kita tuliskan secara simbolik aja. Turunan X tangan X dikali dengan X kuadrat tambah 2 dikurangi dengan X tangan X, kemudian si X kuadrat tambah 2 nya baru kita turunkan, kemudian semuanya dibagi dengan kuadrat dari penyebut. Nah, sekarang baru kita bisa lebih jabarkan lagi apa turunan dari X tangan X. Ketika kita menurunkan, kita gunakan aturan perkalian. Jadi X nya diturunkan 1 dikali tangan X ditambah X dikali turunan tangan X. Yang mau masuk Zoom harus ngabsen dulu di Twitch. Anda bilang siapa Anda, nanti saya masukin. Dikali dengan X kuadrat tambah 2 dikurang 2X kuadrat tangan X per X kuadrat tambah 2 dikuadratkan. Ya. (15A) gunakan identitas trigonometri dan aturan turunan untuk menentukan turunan fungsi berikut. Oh, maksudnya mungkin diminta untuk gunakan identitas cos terlebih dulu, baru kemudian diturunkan. Ya. Jadi Ft cos T tambah Pi per 3. F aksen T-nya sama dengan, kita gunakan identitas trigonometri dulu. Cos A tambah B jadinya cos A cos B dikurang sin A sin B. Cos Pi per 3 berapa? Setengah ya. Sin Pi per 3 setengah akar 3. Berarti kalau diturunkan, hasilnya cos kalau diturunkan jadi min sin, min setengah sin T dikurang setengah akar 3 cos T. Begitu Saumi Harani. Ya. Saumi Maharani, Sultan Sodikoh, oke, kita lihat.
Oke, berikutnya tadi dari berapa sampai berapa? 11, 15. Oke, 16 sampai sebelum soal lanjutan. Oke, 16 sampai 20 ya. Berikutnya dari 16 sampai 20. Nomor 17. Oke, kita lihat. Misalkan f adalah fungsi yang mempunyai turunan di mana-mana. Jika f adalah fungsi ganjil, tunjukkan bahwa turunan dari f adalah fungsi genap. Gunakan definisi turunan dan definisi fungsi ganjil dan genap. Ya. Oke. Different. Tapi kita coba mengikuti petunjuknya saja, ya. Jadi diketahui f-nya ganjil. F ganjil. Artinya secara aljabar apa kalau f-nya ganjil? Berarti f dari min x sama dengan min fx. Nah, sekarang f aksen A sama dengan limit x menuju A dari fx dikurang fa dibagi dengan x min A. Sekarang kalau kita ingin menunjukkan bahwa suatu fungsi itu genap, gimana? Jadi katakanlah fungsi g. Ya, kita katakan fungsi g itu genap kalau g min x sama dengan gx. Nah, sekarang kalau kita ingin menunjukkan turunan dari f itu fungsi genap, jadi harapannya f aksen genap. Atau sama aja dengan f aksen min a sama dengan f aksen A. Jadi kita gunakan definisi turunan untuk menghitung f aksen min A dengan memanfaatkan juga bahwa si f itu fungsi ganjil. Jadi kalau kita masukkan ke sini dan kita gantikan A-nya dengan minus A, f aksen min A sama dengan limit x menuju min A fx dikurangi f min A dibagi dengan x dikurang min A. Ini definisi turunan aja, definisi turunan di titik minus A. Nah, berikutnya kita manfaatkan bahwa f-nya fungsi ganjil. Nah, berarti limit x menuju min A, si fx-nya, ingat kalau fungsi ganjil itu f min x sama dengan min fx, berarti fx-nya sama dengan minus dari f min x dikurangi f minus A dibagi dengan x tambah A. X kurang min A aja. Oke, kemudian kita ingin mencocokkan ini masih f aksen
min A. Kita ingin membandingkan dengan si F aksen A. Kita ingin menunjukkan bahwa kedua ekspresi ini sama. Ya. Oke, gimana caranya? Oke, kita mungkin biar apa? Sebentar. Menunjukkan genap ya. Berarti F aksen min A-nya sama dengan, oh kita cocokkan dengan di sisi lain F aksen A sama dengan limit X menuju A dari F X dikurang FA dibagi dengan X minus A. Oke, nah yang ini si apa? Ini kan si X-nya variabel dummy ya. Jadi X-nya bisa saya gantikan dengan X, saya gantikan dengan misal Y sama dengan min X atau X sama dengan min Y ya. Jadi ini sama aja dengan limit min Y menuju min A dari minus F. Kalau X-nya sama dengan min Y berarti Y-nya sama dengan min X ya. Fx-nya sebenarnya minus Fy dikurang F min A dibagi dengan X kurang min A. Oke, ini saya lagi exploring juga ya. Nah, min Y menuju min A sama aja dengan Y-nya menuju A. Limit Y menuju A dari ingat bahwa si fungsi F yang kita miliki itu fungsi ganjil ya. Mungkin kita nggak pakai keganjilannya dulu. Sebentar, ini nggak ngaruh begini. Pengennya A-nya sebentar. Wah, kenapa? Ada ide yang di Zoom? Pada intinya kita perlu mencocokkan definisi aja bahwa F aksen min A sama dengan F aksen A, atau kita pakai definisi yang pakai plus H ya. Oke, ini kita abandon dulu ya. Kita lihat approach yang satunya lagi. Yang satunya lagi itu bahwa si F aksen A sama dengan limit H menuju 0 dari ini saya belum pernah ngerjain yang ini ya. Jadi wajar kalau nggak langsung dapet. Kemudian F aksen min A F dari min A tambah H Oke, karena F-nya fungsi ganjil ya. Tadi F-nya fungsi ganjil. Berarti ini kita tuliskan sebagai F dari minus A min H dikurang FA dibagi H. Karena ganjil, yang atasnya menjadi
minus F A min H dikurang, lagi-lagi karena apa? Karena F-nya fungsi ganjil, FA jadi minus ini. Maaf. Ini bukan FA ya, yang atas F min A ya. Karena kita menghitung turunan di ini. Karena F min A adalah minus FA, jadi ini plus FA. Ini plus FA. Nanti bisa ditukar tempatnya, apa sih gini, FA dibagi dengan H. Oke. Sama dengan minusnya kita keluarkan, limit H menuju 0 minus dari F A min H dikurang FA dibagi H. Hei, kenapa jadi nggak sama? Coba lihat saya salahnya di mana. Ini jadi minus F aksen A. Sebentar. Itu definisi F aksen A. Kemudian F aksen di titik min A, tinggal gantikan A-nya dengan min A semua. Oke. Yang di dalam min A tambah H bisa dituliskan sebagai minus dari A min H. Karena F-nya ganjil, ini F min A sama dengan minus FA. Oke, plus FA plus FA. Oh, ini gini jadinya harusnya. Minus. Oke, jadi bikin plus aja. Limit H menuju 0 FA dikurang FA min H per H. Ini sama dengan, kenapa ini sama dengan F aksen A? Ya, ini sama dengan F aksen A. Cara melihatnya, kita gantikan si H-nya dengan sesuatu yang lain. Oke, ini sama dengan F aksen A ya. Tapi kenapa? Coba, kenapa? Kenapa ini sama dengan F aksen A? Kan definisi aslinya adalah F aksen A itu limit H menuju 0 dibagi dengan H gini ya. A dikurangi A min H itu sama dengan H. Ya, ini kalau pakai apa definisi yang kedua, ini kan sama aja dengan limit A dikurang A min H menuju, atau sorry, limit, sebentar, kenapa ini sama dengan F aksen A? Kita perlu menggunakan substitusi kalau hanya diganti minus H. Oke. Lebih baik yang tadi sebetulnya. Jadi gini,
Lebih baik ini dituliskan sebagai ini. Bagi min H. Ya. Oke. Oke, ini benar turunan dari F di titik A karena A min H dikurangi A-nya adalah minus H. Jadi ini sama aja dengan gimana nih? Biar kita mencocokkannya dengan ekspresi yang seperti ini. Kita substitusikan aja. Jadi ini limit. Oh ya, oke. Ganti si minus H-nya jadi apa? P misalkan. P sama dengan minus H. Jadi limit P menuju 0. F dari A tambah P dikurangi FA per P. Sorry, saya rada lambat yang ini. Dan ini persis adalah definisi turunan F di titik A. Jadi kalau kita lihat dari atas, ya, ini mungkin ada beberapa hal yang bisa disederhanakan ya. Saya agak mengulang-ulang mungkin. Ini nilainya sama dengan ini. Itu artinya bahwa si turunannya merupakan fungsi genap. Ya. Oke, sorry rada lama. Ya, tapi begitu memang belajar ya. Saya juga nggak otomatis bisa, tapi kurang lebih kira-kira tahu diapakan, tinggal apa perlu kehati-hatian aja dalam mengerjakannya. 17, 19, 20, 18. Kita dalam urutan itu aja ya. 19A dulu. Oh, 19A menarik. Untuk masing-masing fungsi berikut, tentukan apakah fungsi f kontinu di x sama dengan a dan apakah f aksen a ada. Ya. Nah, ini berarti untuk yang a itu kita ingin melihat apakah di a sama dengan 1 f aksen a ada. Atau kurang lebih pertanyaannya, apakah f aksen 1 ada? Oke. Kita cukup gunakan definisi turunan ya. Dan kita hanya cukup fokus untuk x di dekat 1. Oke. Untuk x yang berada di dekat 1, kita bisa asumsikan katakanlah x-nya misalkan di dekat 1 tapi dari sebelah kiri. Misalkan x-nya ada di antara setengah dan 1 ya. Jadi ketika kita meninjau limit pada suatu titik, kita bisa mengasumsikan x-nya berada pada suatu interval yang memuat titik limit tersebut. Ini karena kita membahas tentang limit ketika x menuju 1, kita cukup melihat apa yang terjadi pada interval terbuka yang memuat angka 1. Misalkan yang di sebelah kirinya kita tinjau dari setengah sampai 1 ya. Kalau x-nya berada di antara setengah sampai 1, apa yang terjadi dengan floor x-nya? Untuk x yang berada di sini tidak termasuk 1 itu sendiri, maka si floor x-nya kita bulatkan ke bawah atau bilangan bulat terbesar yang lebih kecil sama dengan 1 ya. Berarti floor-nya sama dengan 0. Berarti dalam situasi pada interval tersebut si fx-nya menjadi 1 ditambah x min 1 kali 0 sama dengan 1 ya. Kemudian kalau x-nya berada di sebelah kanan, sedikit di sebelah kanannya angka 1, katakanlah x-nya berada di interval 1 sampai 3/2 ini, maka fx-nya jadi apa?
fx sama dengan 1 ditambah x min 1 kali floor x. Si floor x-nya bernilai 1. Sehingga ini menjadi 1 ditambah x min 1. Atau sama dengan x. Ya. Nah, berarti secara visual saja, di dekat 1, katakanlah dari setengah sampai 3/2, ya, si grafiknya itu di sebelah kirinya 1, dia bernilai 1. Katakanlah gini. Persis di x-nya sama dengan 1, dia ngikut yang ini. Ya, ini bisa ini aja. Berikutnya, dia bernilai x. Jadi gini. Oh, bernilai 1 ya. Nilai x berarti ini nggak pas gambarnya. Kalau 1 mungkin di sini. Oke, jadi mula-mula begini. Kemudian dia ngikutin garis ya sama dengan x. Ini. Atau terbuka aja di 3/2-nya. Nah, yang kita pedulikan kan hanya di x sama dengan 1 saja. Secara gambar, kita bisa lihat bahwa di situ ada sudut yang cukup tajam. Akibatnya, turunan f di x sama dengan 1 nggak ada. Ya. Dan Anda bisa tunjukkan dengan menghitung limit kiri dan limit kanan dengan menggunakan fx-nya. Yang ini ketika x-nya di sebelah kiri angka 1 dan fx-nya yang ini ketika x-nya di sebelah kanan 1. Ya, mungkin saya coba tunjukkan ya, limit kirinya apa. Limit kiri dari ini definisi turunan, tapi kita menggunakan limit kiri. Fx-nya yang kita pergunakan adalah yang ini. Ya. 1 dikurangi nilai F1-nya berapa? Nilai F1-nya kalau kita masukkan ke sini 1 ya. Ini ada limitnya. Limit x menuju 1 dari kiri. Ini 1, F1-nya juga 1 dibagi x min 1. Jadi limit x menuju 1 dari kiri 0 per x min 1 sama dengan 0. Ya. Sedangkan limit x menuju 1 dari kanan dari definisi turunan fx min f1 per x min 1. Nah, karena x-nya menuju 1 dari kanan, berarti kita pergunakan fx yang ini. Fx-nya jadi x. Limit x menuju 1 kanan, fx-nya jadi x, f1-nya tetap 1, x min 1-nya bisa dicoret, jadi limitnya 1. Kemudian kita bilang, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, berarti limit pada definisi turunannya nggak ada. Karena tidak ada limitnya, berarti turunannya nggak ada. Nah, akibatnya, jadi f aksen 1 tidak ada. Tidak semua hal, meskipun matematika ada gunanya, tidak semua hal yang Anda lakukan harus berguna. Anda juga nonton bola, apa gunanya? Ya, main game juga apa gunanya? Meskipun ada gunanya juga matematika, tapi bukan satu-satunya. Anda dengerin musik juga nggak ada gunanya, ya.
nggak semua hal diukur dari utilitasnya. Oke, berikutnya nomor berapa? 19% berapa? Oh, persen 19 ya. 20 itu mirip sama yang soal lanjutan ya. Itu sama kayak nomor lanjutan 4 ya. Kita berarti lanjutan 4-nya nggak usah. Kita kerjakan yang nomor 20 aja ya. Oke, misalkan f adalah fungsi yang punya turunan di titik C. Tunjukkan bahwa limit tersebut sama dengan f aksen C. Jadi, limit H menuju 0 dari dibagi dengan 2H. Ini bisa kita manipulasi. Ini kayak yang tadi ya, yang barusan saya rada sedikit struggle. Dikurang. Ini trik dikurangi kemudian ditambahkan ya. Kenapa ini sama dengan yang semula? Karena kita mengurangi FC dan juga menambahkan FC. Jadi pada intinya kita menambahkan 0 ke sana. Dibagi dengan 2H ya. Jadi kalau kita pecah, setengah dari limit H menuju 0 dari FC tambah H dikurang FC per H. Ini persis definisi dari turunan di titik C ya. Ditambah setengah limit H menuju 0 FC dikurang FC min H dibagi dengan H. Oke, yang ini sama dengan setengah dari F aksen C. Yang ini, yang satunya lagi, kita misalkan kayak tadi ya, P sama dengan minus H. Setengah, kalau hanya menuju 0, ya P-nya juga menuju 0. Limit P menuju 0. Yang bawah jadi minus P, karena apa? Karena kan hanya adalah minus P, atau P-nya sama dengan minus H. Yang atas, FC dikurangi FC plus P. Ya. Nah, atas dan bawah kita kalikan dengan min 1. Jadinya setengah limit P menuju 0 FC tambah P dikurang FC per P. Dan ini lagi-lagi adalah definisi dari turunan F di titik C. Setengah F aksen C ditambah setengah F aksen C sama dengan F aksen C. Oke. Dan ini kita bisa menggunakan ini karena kita asumsikan bahwa si F aksen C-nya ada. F adalah fungsi yang mempunyai turunan di titik C. Ya, berarti si limit yang tadi ini ada nilainya. Limit yang ini dan limit yang ini ada nilainya dan masing-masing bernilai F aksen C.
Oke, yang bagian B-nya tinjau fungsi itu apakah ini bertentangan dengan bagian A. Maksudnya ini mungkin Anda cek sendiri ya. Ini adalah merupakan contoh di mana f aksen di titik nolnya, f aksen satunya tidak ada, akan tetapi nilai limit ini ada. Ya, jadi untuk ini nanti Anda boleh coba sendiri. Untuk fx sama dengan nilai mutlak x min 1 bisa ditunjukkan, ini kan grafiknya gini. Grafiknya seperti itu. Berarti si f aksen di titik 1 tidak ada. Ya. Oke. Tapi kalau kita gunakan definisi si limit h menuju 0 dari fc tambah h dikurang, ini c-nya diganti dengan 1 ya. Oke. Limit h menuju 0 nilai mutlak 1 tambah h dikurang 1 dikurangi dengan nilai mutlak 1 min h dikurang 1 dibagi dengan h. Sebentar, kok perasaan ada perasaan aneh gini saya. Fungsinya nilai mutlak x min 1 kan? Oke, coba aja lah kita lanjut. Yang atas menjadi nilai mutlak h, kemudian ini juga nilai mutlak h juga ya, karena satunya hilang kemudian tinggal minus h. Berapa limitnya? Nah, karena yang atas bisa disederhanakan duluan, ini sama aja dengan limit h menuju 0 dari 0 per h sama dengan 0. Nah, ini contoh ini menunjukkan bahwa si f aksen satunya tidak ada, tapi limit ininya ada. Berarti keduanya nilainya berbeda. Apakah ini bertentangan dengan apa yang sudah kita buktikan di bagian A? Tidak ya. Karena di bagian A kita bilang bahwa tunjukkan kalau si fungsinya punya turunan, maka demikian. Nah, tapi di sini si fungsinya nggak punya turunan. Kita nggak bisa menjanjikan apa-apa. Apakah dia akan sama ataukah enggak. Jadi fakta bahwa ternyata si limitnya itu berbeda dengan fakta bahwa f aksen satunya tidak ada, ya nggak melanggar. Karena kita hanya berjanji apa yang akan terjadi kalau si f aksen satunya ada. Kalau f aksen satunya ada, maka si besarnya harus sama dengan besar limit ini. Tapi ketika si f aksen satunya nggak ada, saya nggak janji apa-apa tentang si nilai limit ini. Janjinya hanya ketika f aksen satunya ada saja.